Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bincang-bincang dengan saya sebagai host Ratna Wijayanti yang akan membahas mengenai akun receivable yang dihadiri oleh Ibu Nuke Febriana, Ibu Nakdoh Salsabil, Ibu Ade Septianti, dan Bapak Aldi Masaputra. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu piutang yang akan dijelaskan oleh Ibu Nakdoh Salsabil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang piutang. Piutang adalah hak untuk menagih aset yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan lain untuk memperoleh jumlah uang, barang, ataupun jasa di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya apa piutang itukah termasuk ke dalam aset? Bisakah Ibu Nakdoh memberikan bukti bahwa piutang itu termasuk aset? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna. Karakteristik aset itu ada 4. Yang pertama, sumber daya atau kekayaan yang dapat dikuasai. Yang kedua, berasal dari transaksi masa lalu. Yang ketiga, dapat memberikan manfaat di masa yang adanya aliran kas dan kewajiban, yaitu sumber daya atau kekayaan yang dapat dikuasai. Piutang itu dapat dikuasai karena kita dapat menagih dan mempunyai hak untuk menagih aset kita. Kalau transaksi yang kedua berasal dari transaksi masa lalu, itu misalnya contohnya membeli penjualan secara kredit. Dan karakteristik aset yang ketiga dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang, yaitu ketika kita menerima kas terhadap piutang itu. Dan yang terakhir, ditandai dengan kemungkinan adanya aliran kas masuk, perolehan aset selain kas, atau penurunan kewajiban itu, contohnya seperti piutang. Jadi, piutang itu termasuk ke dalam karakteristik aset. Jadi, piutang itu disebut sebagai termasuk ke dalam bagian dari aset. Baiklah Ibu Nakdoh, kapan kita mengakui akan adanya piutang itu? Kita mengakui adanya piutang ketika kita telah memberikan jasa atau kita melakukan penjualan, tapi kita belum menerima kas. Bisakah Ibu Nakdoh menjelaskan mengenai jenis-jenis dari piutang tersebut? Jenis piutang itu kan ada 3. Yang pertama, piutang usaha atau piutang divisa, janji tertulis yang diperoleh perusahaan dari perusahaan lain, di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang, biasanya ditambah dengan bunga pada masa yang akan datang, yaitu pada jatuh tanggal tempo. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain itu hak untuk menagih yang dimiliki perusahaan yang bukan berasal dari aktivitas utama atau normal perusahaan. Contohnya pinjaman kepada karyawan, piutang dividen, dan piutang bunga. Baiklah Ibu Nakdoh, selanjutnya saya akan bertanya mengenai 5 aktivitas yang berkaitan dengan piutang. Yang pertama, tadi pengakuan sudah dijelaskan, dan yang kedua yaitu ada pengukuran. Apakah ada perbedaan kita mengukur piutang pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang? Ada perbedaannya, yaitu kalau pada perusahaan jasa, piutang itu diukur berdasarkan nilai jasa yang diberikan. Kalau pada perusahaan dagang, piutang diukur berdasarkan harga jual barang. Baiklah, selanjutnya saya akan bertanya mengenai aktivitas yang ketiga, yaitu pencatatan.
Bagaimana pencatatan kita saat adanya penerimaan piutang pada periode diskon dan non-periode diskon? Jika kita menerima pada periode diskon, maka jurnalnya khas dan diskon penjualan pada piutang usaha. Kalau kita menerimanya tidak dalam periode diskon, maka jurnalnya khas pada piutang usaha. Baiklah, terima kasih Bu Nado. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Nuke mengenai aktivitas yang keempat, yaitu penilaian. Apa sih Ibu Nuke yang dimaksud dengan penilaian piutang itu? Baiklah, penilaian atau valuing merupakan cara menentukan nilai dari piutang atau suatu aset yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Nah, piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan yang biasanya disebut NRV atau Net Receivable Value yang akan dicatat sebagai beban piutang tak tertagih. Apakah yang dimaksud dengan NRV, Ibu Nuke? NRV itu berarti piutang tersebut dinilai sebesar piutang yang dapat tertagih, yaitu sebesar nilai piutang setelah dikurangi estimasi piutang tak tertagih. Lalu aktivitas yang berkaitan dengan piutang yang terakhir yaitu ada penyajian dan pengungkapan. Tolong jelaskan Ibu Nuke. Penyajian dan pengungkapan yaitu posisi keuangan disajikan dalam neraca, hasil usaha dalam laporan keuangan laba atau rugi, dan arus kas dalam laporan arus kas. Dalam melakukan penyajian laporan keuangan, harus dapat menyajikan informasi secara penuh atau full disclosure. Baiklah, terima kasih Bu Nuke. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Ade mengenai penilaian piutang tak tertagih. Pertama, saya akan bertanya mengenai apakah piutang tak tertagih itu Ibu Ade? Baiklah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Ade mengenai penilaian piutang tak tertagih. Pertama-tama, kita akan memahami dulu mengenai piutang tak tertagih. Tolong jelaskan Ibu Ade. Piutang tak tertagih adalah kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang yang tidak dilunasi oleh pihak debitur. Apa penyebab terjadinya piutang tak tertagih, Ibu Ade? Piutang tak tertagih terjadi ketika seseorang berhutang uang kepada kita, tetapi kita tidak dapat menagihnya. Hutang itu tidak berharga karena kita tidak dapat menagih apa yang kita hutangi. Akibatnya, kita menghapus utang sebagai tidak tertagih. Kemudian, ini juga terjadi karena debitur yang tidak diketahui keberadaannya tidak mau membayar utangnya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya mengenai metode penilaian piutang tak tertagih. Apakah ada metodenya, Ibu Ade? Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Pada metode ini, perusahaan tidak mengestimasikan piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Tidak dibuat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan piutang tak tertagih. Akibatnya, piutang disajikan tidak sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kemudian metode ini tidak menerapkan prinsip penandingan atau matching principle. Yang terakhir tidak diperkenankan oleh IFRS. Metode yang kedua yaitu metode cadangan atau allowance method. Pada metode ini, perusahaan mengestimasikan piutang tak tertagih pada setiap akhir periode. Kemudian membuat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan piutang tak tertagih. Piutang dapat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini lebih baik dalam menerapkan prinsip penandingan atau matching principle. Berarti metode cadangan itu menampilkan beban piutang tak tertagih dari piutang. Kemudian yang terakhir, metode ini diperbolehkan oleh IFRS. Lalu, bagaimana perbedaan pencatatan piutang tak tertagih dengan metode langsung dan tidak langsung, Ibu Ade? Perbedaan antara metode langsung dan metode langsung dan metode cadangan. Pada transaksi pertama, yaitu mencatat estimasi cadangan dengan piutang tak tertagih,
Pada direct write-off atau metode langsung, tidak melakukan estimasi sehingga tidak dibuat jurnal penyelesaian. Pada metode cadangan atau allowance method, dibuat jurnal penyelesaian. Bad debt expense, allowance for doubtful account. Kemudian pada transaksi menghapus piutang tak tertagih, pada metode langsung, bad debt expense-nya di debit, account receivable-nya di kredit. Kemudian pada allowance method atau metode cadangan, allowance for doubtful di debit dan account receivable-nya di kredit. Pada transaksi yang ketiga, yaitu mencatat penerimaan dari piutang yang sudah dihapuskan. Pada direct write-off atau metode langsung, account receivable, bad debt expense, cash, dan account receivable. Kemudian pada allowance method atau metode cadangan, account receivable, allowance for doubtful, account cash, dan account receivable. Baiklah, terima kasih Bu Ade. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Nuke mengenai estimasi piutang tak tertagih. Apa dasar bagi perusahaan melakukan estimasi cadangan piutang tak tertagih? Baiklah, dasar perusahaan melakukan estimasi ialah pengalaman pada periode sebelumnya dari antisipasi perubahan kebijakan kredit, tapi masih harus dibuat penyesuaiannya. Lalu, bagaimana metode kita dalam melakukan estimasi, Ibu Nuke? Metode untuk menentukan estimasi cadangan piutang tak tertagih dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode presentase penjualan kredit bersih atau percentage of sales, di mana cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi persentase piutang tak tertagih dikalikan jumlah penjualan kredit bersih. Saldo awal dari akun cadangan piutang tak tertagih tidak mempengaruhi nilai cadangan piutang tak tertagih yang akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Yang kedua, yaitu metode presentase piutang atau percentage of receivable, di mana cadangan piutang tak tertagih dihitung dengan mengalihkan estimasi piutang tak tertagih dikalikan dengan jumlah piutang. Biasanya jumlah piutang yang dimiliki oleh perusahaan akan dikelompokkan dalam daftar umur piutang. Saldo awal dari cadangan piutang tak tertagih mempengaruhi nilai cadangan piutang tak tertagih yang dicatat dalam jurnal penyesuaian. Baiklah, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai penghapusan piutang atau disposing of account receivable, yaitu kapankah perusahaan akan melakukan penghapusan piutang? Tolong dijelaskan Ibu Nuke. Piutang akan terhapuskan ketika pelanggan melunasi piutang. Terus penghapusan piutang tak tertagih, ketika penghapusan piutang tak tertagih, dan yang terakhir ketika terjadi anjak piutang. Apakah yang dimaksud dengan anjak piutang itu, Ibu Nuke? Anjak piutang itu terjadi ketika perusahaan membeli piutang ke perusahaan lain. Dapat juga terjadi ketika perusahaan menjual piutang ke perusahaan lain dengan harga yang lebih rendah dari jumlah piutang seharusnya. Baiklah, terima kasih Bu Nuke. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Aldimas Saputra, yaitu mengenai piutang wesel. Apakah piutang wesel itu menurut Bapak Aldimas? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu piutang wesel. Jadi, piutang wesel atau note receivable adalah janji tertulis yang diterima perusahaan lain di mana perusahaan akan memperoleh sejumlah uang yang biasanya jumlahnya telah ditambah dengan bunga pada masa yang akan datang, yaitu pada tanggal jatuh tempo wesel. Note receivable juga dibuat oleh pihak yang memiliki utang. Lalu, kapan piutang wesel itu dibuat bagi pihak yang berhutang? Kapan wesel dibuat bagi yang berhutang itu ketika individu atau perusahaan meminjamkan uang kepada orang lain. Dan ada juga pada saat melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan yang limit kreditnya sudah melampaui batas over limit. Dan yang terakhir, pada saat penyelesaian akun receivable atau settlement of account receivable. Baiklah, seperti yang sudah Bapak Aldimas jelaskan bahwa piutang wesel itu biasanya akan dibayar beserta bunganya. Bagaimana cara kita untuk menghitung bunga wesel?
cara menghitung bunga Wessel. Jadi rumusnya itu ada sebagai berikut. Bunga itu sama dengan nilai nominal dikali tingkat bunga dikali masa bunga atau masa setahun. Jadi apabila Wessel dinyatakan dalam hari, jangka waktu 1 tahun harus dinyatakan dalam hari. Pada umumnya 1 tahun dianggap 360 hari. Jadi 30 dikali 12 bulan. Apabila Wessel dinyatakan dalam bulan, jangka waktu 1 tahun akan dinyatakan dalam 12 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Dan cara menghitung Wessel tagih jika dijual yaitu sebagai berikut. Jadi kalau misalnya Wessel berbunga 20% dan berjangka waktu 90 hari dikeluarkan pada tanggal 7 November 2017 sebesar Rp10.000, hitunglah jumlah bunga yang akan diterima dari Wessel ini. Nah, yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2017 sebesar Rp10.000. Jadi bunga sama dengan Rp10.000 dikali 24% dikali 90/360. Itu dalam hitungan hari. Jadi hasilnya sama dengan Rp600. Dan kalau misalnya dalam hitungan bulan, itu rumusnya 10.000 dikali 24% dikali 3/12. Jadi hasilnya juga Rp600.000. Dan Wessel berbunga 24% dan berjangka waktu 90 hari dikeluarkan pada tanggal 7 November 2017 sebesar Rp10.000. Hitunglah jumlah bunga pada saat dilakukan penyesuaian 31 Desember 2017. Jadi perhitungan hari sama dengan 7 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sama dengan 54 hari. Jadi bunganya sama dengan Rp10.000 dikali 24% dikali 54/360 hari. Jadi hasilnya sama dengan 360. Baiklah. Apakah ada kemungkinan yang terjadi saat seseorang tersebut melunasi Wesselnya? Nah, kemungkinan yang terjadi itu ada 1, honor janji atau memenuhi janji. Yang berarti si pembuat janji akan membayar penuh, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga dishonor janji, yaitu keadaan di mana si pembuat janji tidak penuh membayar utang atau melakukan negosiasi kembali pelunasan utang. Baiklah, lalu bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan? Piutang akan muncul pada laporan posisi keuangan menjadi not receivable atau account receivable. Dan piutang juga akan muncul pada laporan laba rugi menjadi bad debt expense atau selling expense dan atau interest revenue. Baiklah, terima kasih ke Bapak Aldimas. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Ade mengenai rasio piutang. Yang pertama, yaitu saya akan bertanya mengenai rasio perputaran piutang. Apakah fungsinya, Ibu Ade? Rasio perputaran piutang yaitu rasio menunjukkan berapa kali secara rata-rata dalam satu periode piutang yang dimiliki perusahaan dapat tertagih. Kemudian, rasio ini digunakan untuk menganalisis modal kerja karena ukuran seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas bisa ditentukan. Lalu bagaimana cara kita untuk mencari rasio perputaran piutang tersebut, Ibu Ade? Rumusnya yaitu account receivable sama dengan net credit sales dibagi average account receivable. Kemudian, rumus yang kedua, average account receivable sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Oke. Oke, yang kedua saya akan bertanya mengenai rata-rata umur piutang. Digunakan untuk apakah rata-rata umur piutang itu menurut Ibu Ade? Rata-rata umur piutang atau average collection period adalah beberapa kali secara rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih suatu piutang. Lebih bagus yang rendah atau singkat, yaitu hari yang jumlahnya singkat untuk menagih. Mengapa lebih baik angka yang lebih rendah atau hari yang lebih singkat menurut Ibu Ade?
Mengapa lebih bagus yang rendah atau yang singkat? Karena jumlah hari piutang menggambarkan namanya suatu piutang yang bisa ditagih atau jangka waktu pelunasan. Jika jangka waktu pelunasan semakin lama, maka risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang semakin besar. Lalu, bagaimana cara kita mencari rata-rata umur piutang tersebut? Rumusnya yaitu average collection period in year sama dengan days in the year dibagi account receivable term. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ade dan juga bintang tamu yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.